kembali dalam renungan harian Kitab Suci. Saya Pastor Fransiskus Ginting akan membawakan renungan hari ini, hari Rabu 5 Oktober tahun 2022. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ada beberapa buku bacaan tentang bagaimana berkomunikasi yang baik dan benar. Salah satunya adalah buku Berbicara Itu Ada Seninya. Tanpa harus mendalami isi seluruh buku, kita bisa saja bertanya, kenapa harus ada tulisan tentang berbicara? Bukankah manusia memang berkomunikasi dengan berbicara? Artinya, berbicara adalah sesuatu yang hakiki pada diri manusia. Jadi kenapa ada buku tentang berbicara? Bahkan ini ada buku yang berjudul Berbicara Itu Ada Seninya. Nyatanya memang demikian. Berbicara perlu dipelajari dan harus ada seninya. Bahwa topik yang sama harus dibicarakan dengan cara yang berbeda kepada si A, kepada si B, atau kepada yang lain, itu bisa-bisa saja. Hari ini murid Yesus minta diajari untuk berdoa. Doa. Pertanyaan apa itu doa? Sudah kerap dilontarkan kepada banyak orang beriman, mulai dari anak kecil bahkan hingga orang dewasa. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa doa merupakan aktivitas mengangkat pikiran dan hati kepada Allah. Atau lebih singkat, doa adalah berdialog dengan Allah. Menarik. Tadi kita mendengar dalam Injil yang telah dibaca, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarkanlah kami berdoa, seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Menariknya, pertama begini, murid tadi ingin belajar berdialog dengan Allah. Sama hal dengan seni berbicara tadi, bahwa berdialog dengan Allah ternyata juga harus dipelajari. Menariknya yang kedua, murid itu sangat bijak. Karena ketika mereka hendak belajar berdoa, mereka langsung datang kepada Yesus. Yesus dan Allah Bapanya menjadi teman dialog dalam doa. Dan Yesus menjawab para murid itu bagaimana harus berkomunikasi dengan dirinya sendiri dan dengan Bapanya. Kemudian Yesus menjawab, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu." Dengan perkataan ini, Yesus mengajarkan untuk dialog yang baik itu tidak dimulai dari diri sendiri, tetapi dimulai dari Bapa. Tidak dimulai dari kepentingan diri, tetapi dari kepentingan akan kedatangan kerajaan-Nya, agar namanya dimuliakan, agar kehendaknya dilaksanakan di mana-mana. Yesus mengajarkan bahwa doa seharusnya berpusat pada Allah.
sebagaimana dia sendiri dan seluruh hidupnya berpusat pada Allah. Hal itu sangat jelas dalam seluruh Injil, bahwa fokus Yesus adalah karya Bapa, bukan umat manusia. Misalnya, yang lebih penting bukan menyebutnya Tuhan, Tuhan, tetapi melaksanakan kehendak Bapa. Dan pada puncaknya, bahwa kerelaannya mati di salib juga karena pelaksanaan kehendak Allah. Selain menjadikan Allah sebagai pusat dalam doa kita, serentak Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk menyampaikan permohonan-permohonan yang penting bagi kita, yang diperlukan. Perhatikanlah, doa yang diajarkan Yesus itu berisi doa permohonan seluruhnya. Bapa, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Semuanya permohonan. Maka Yesus mengajarkan cara berdoa dengan menjadikan Allah sebagai pusat doa, meski di dalamnya ada iman bahwa Allah juga akan memberikan segala yang baik sebagai wujud kasih karunia-Nya bagi diri kita. Hal itu kemudian nyata dalam diri Paulus, sebagaimana dalam bacaan pertama hari ini. Paulus dalam tugas perutusannya untuk menggembalakan orang-orang yang tidak bersunat, itu terjadi karena kasih karunia Allah. Paulus mengutamakan Allah dalam hidupnya, dan pasti hal itu juga nyata dalam doanya, sehingga dia memperoleh kasih karunia sebagai seorang gembala. Saudara-saudari terkasih, hari ini murid Yesus itu mengajak kita untuk bersama-sama memohon kepada Yesus untuk mengajari kita berdoa. Guru sejati dalam belajar berdoa adalah Yesus sendiri. Dan Yesus sudah mengajarkan supaya kita menjadikan Allah sebagai pusat doa kita, supaya kita memperoleh karunia yang membahagiakan kita. Semoga Tuhan memberkati.